Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Saya berdoa kiranya kabar kita selalu baik-baik saja dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara, kabar baik bagi Amerika, bahkan bagi seluruh dunia, atas kemenangan dari Donald Trump yang dikenal dengan seorang yang sangat luar biasa, takut akan Tuhan, mendukung para evangelis-evangelis, bahkan peduli rakyatnya, dan sudah terbukti ketika pemerintahannya di tahun-tahun sebelumnya. Saudara, kita dengar tanggapan seorang Ibu Connie Buckley nanti di video terakhir. Seperti apa cuplikan? Langsung kita simak cuplikan berikut ini. Di tempat Kamala Harris, calon presiden dari Partai Demokrat ini akan menonton hasil Pilpres dari Universitas Alma Maternya tersebut. Tadi antriannya mengular sampai sekitar setengah kilo, tapi sekarang juga beberapa orang mulai masuk ke dalam, dan dari laporan pandangan VOA di dalam acara dan beberapa entertainment atau hiburan-hiburan itu sudah mulai bergaung di dalam, dan juga vibe atau mood suasana yang ada di dalam itu cukup optimistis, uplifting, dan juga sangat-sangat optimis bahwa kemenangan akan dipegang oleh Kamala Harris. Nah, Howard University ini memang sekolah atau universitas yang punya latar belakang berkulit hitam di Washington DC. Washington DC sendiri merupakan salah satu daerah, bukan negara bagian, namun daerah yang secara konsisten sejak tahun 1988 itu memenangkan calon presiden dari Partai Demokrat. Sehingga memang pendukung ataupun juga mereka yang memberikan dukungan, memberikan suara kepada Kamala Harris ini benar-benar sangat-sangat optimis dengan hasil dari Pilpres malam ini. Dari hasil proyeksi yang dikeluarkan oleh tim VOA ini menyebutkan bahwa Donald Trump telah mengumpulkan 95 suara elektoral dari sejumlah negara bagian, dan Kamala Harris telah mengumpulkan 35 suara elektoral dari negara-negara bagian yang TPS-nya ini sudah ditutup dan sudah bisa diproyeksikan. Kebanyakan ini adalah negara-negara bagian yang memang secara konsisten atau punya jejak rekam yang selalu memilih partai-partai yang sama, baik Partai Demokrat maupun Partai Republik, sehingga sudah bisa tergambar demografisnya seperti apa, dan suara elektoral ini sudah bisa dihadiahkan kepada kandidatnya masing-masing. Termasuk tadi yang sudah saya sampaikan, Trump saat ini terkumpul 95 suara elektoral dan Kamala Harris 35 suara elektoral. Kapan hasilnya akan bisa dikeluarkan? Ini akan terus berlanjut. Saat ini sejumlah negara bagian masih terus mengadakan pemungutan suara, karena Anda tahu sendiri di Amerika Serikat ini ada 4 zona waktu. Jadi peralihannya agak memang setiap jam itu berubah-ubah, dan semakin malam kami akan semakin terus melihat perkembangan dari negara-negara bagian yang ada di barat Amerika, sehingga ini akan terus menambah suara-suara bagi kandidat, suara elektoral bagi kedua kandidat tersebut. Tadi sudah ada beberapa pendukung Trump yang mulai masuk ke dalam gedung. Mereka akan ikut menyaksikan bersama-sama, mengikuti nobar atau nonton bareng bersama Donald Trump untuk melihat penghitungan suara hasil Pilpres malam ini. Sampai saat ini kami masih belum mengetahui kira-kira pukul berapa persisnya Donald Trump akan datang ke gedung Convention Center di belakang saya ini. Tapi tadi siang ketika Trump baru saja memberikan suaranya atau menggunakan hak pilihnya di TPS yang tidak jauh dari rumahnya dan berbicara ke awak media, ia mengatakan bahwa ia akan datang sekitar pukul 10 atau mungkin sekitar 11 malam ini juga. Tapi yang jelas memang pengamanan di sekitar gedung Convention Center di Palm Beach ini sudah diperketat sejak hari Senin atau sehari sebelum hari pemilu, di mana di depan saya ini sebetulnya ada satu pagar kawat yang dipasang panjang sekali mengelilingi arena konvensi, maksud saya arena Convention Center. Ini tentunya dalam rangka untuk mengamankan situasi. Dan beberapa jam yang lalu tadi sore kami melihat ada rombongan dengan motorcade yang sangat besar sekali. Kami masih mencari tahu siapa yang tadi datang. Tapi yang jelas saat ini suasana di dalam aula Convention Center di dalam ini sudah mulai ramai, kemudian juga sudah dipasang panggung yang megah. Seingat saya ini lebih besar daripada ketika Trump dulu memenangkan kepresidenan di tahun 2016, ketika pada saat itu markas pemenangannya digelar di kota New York di Hotel Hilton. Saat ini kali ini maksud saya panggung yang disiapkan sudah lebih megah, kemudian ada 2 jumbotron di kanan dan juga di kiri panggung, dan ada bendera Amerika Serikat yang dipasang. Dan dari laporan tim BOA yang ada di dalam gedung Convention Center, sudah banyak pendukung Trump yang datang dengan menggunakan atribut-atribut dengan topi MAGA atau Make America Great Again, buat Amerika berjaya kembali. Ini adalah slogan Trump yang terus dibawanya dari sejak tahun 2016 pertama kali dia mencapreskan diri. Dan juga ada beberapa orang yang menggunakan atribut-atribut dengan warna bendera Amerika Serikat, merah, putih, dan biru. Dan bahkan salah satu di antaranya ada yang katanya mengenakan kostum tembok perbatasan. Ini adalah salah satu ikon atau hal yang sering sekali dilulukan Trump dalam kampanye, di mana ia memang mengusung isu imigrasi sebagai isu utama yang akan ia benahi. Dan tentu saja ini menjadi satu isu yang juga ditangkap oleh para pendukungnya sebagai salah satu isu yang penting untuk para pemilih di Amerika Serikat dalam pemilu kali ini. Bahwa Trump memenangkan negara bagian Florida, dan ini sebetulnya masih
Sama hasilnya dengan pemilu tahun 2020, dengan pemilu tahun 2016 ketika Trump melawan Hillary Clinton pada saat itu. Jadi ini bukan sesuatu yang mengejutkan karena Florida memang tidak termasuk ke dalam 7 negara bagian yang pada pemilu kali ini menjadi swing states atau negara bagian yang masih dapat diperebutkan baik oleh Kamala Harris maupun oleh Donald Trump karena memang persaingannya sangat sengit seperti yang ditunjukkan dalam jajak pendapat terakhir kemarin. Saya melihat agregasinya hasil perolehan suara dalam polling dari berbagai jajak pendapat itu menunjukkan bahwa Kamala Harris maupun Trump suaranya saling susul-menyusul. Di sebagian jajak pendapat Trump memenangkan 5 negara bagian dari 7 negara bagian yang diperebutkan, sementara di jajak pendapat yang lain Harris mendapatkan 4 negara bagian, sementara Trump hanya 3. Jadi kita masih terus memantau kira-kira siapa yang akan memenangkan 7 negara bagian kunci yang bisa jadi menentukan siapa yang menjadi presiden Amerika Serikat ke-47. Trump rencananya akan menghabiskan malam ini dengan menonton hasil penghitungan suara, tapi kita masih terus menunggu kabar lebih pasti kira-kira pukul berapa yang akan datang. Rencananya akan datang pukul 10 malam, tapi yang jelas seharian ini setelah tadi ikut memberikan hak pilihnya di TPS, Trump menghabiskan waktu di kediamannya di Mar-a-Lago bersama dengan istrinya, mantan ibu negara Melania Trump, karena memang Trump sendiri baru tiba di Florida tadi pagi pukul 6 waktu pantai timur Amerika Serikat setelah seharian kemarin Trump ini melakukan kampanye ke sekitar 4 lokasi di 3 negara bagian dan menutup kampanyenya di negara bagian Michigan sehingga ia baru kembali ke negara bagian asalnya di Florida pada pukul 6 pagi waktu setempat. Kita akan terus laporkan tentunya untuk pemirsa Metro TV seperti apa jalannya acara nobar atau nonton bareng penghitungan suara hasil Pilpres Amerika Serikat dari markas Trump di Florida ini, Valencia. Sudah ada profesor dari St. Petersburg State University, ada Ibu Koni Rahakuninis Bakri dari kota di Sochi, Rusia. Selamat malam waktu Indonesia, Bu Koni. Glad to have you here. Selamat malam juga Bu Susti, apa kabar? Halo, Koni, we miss you. Saya ingin menyapa kepada yang jauh terlebih dahulu ya. Saya ingin menyapa ke Bu Koni. Bu Koni, kalau kita lihat ini kan nampaknya Trump, saya kan langsung saja, Trump ini kan konsisten ya, menyuarakan Make America Great Again, mengutamakan Amerika Serikat sebagai, katakan saja, poros dunia. Nah, dikhawatirkan ini akan berdampak buruk kepada perekonomian global termasuk sektor perdagangan akan sangat memprotek sekali dalam negeri. Bahkan sudah disampaikan secara jelas oleh Trump berkali-kali melalui janji kampanyenya akan menaikkan tarif impor sampai 20%, lebih tinggi untuk impor dari Tiongkok bahkan mencapai 60%. Anda melihat perang dagang jilid 2 ini seberapa besar akan menghantui global dan juga Indonesia? Gini, kalau ditanya langsung ke arah perang dagang, sebenarnya saya bukan ahli ekonomi ya. Tetapi kembali, sebelum saya menerangkan semuanya, harus dilihat saya ini posisinya sangat mendukung Trump. Itu dulu. Kenapa mendukung Trump? Karena mungkin karena base saya sekarang di Rusia, dan kemudian saya lebih banyak terlibat ke dalam isu-isu kawasan dan juga isu dunia, tidak lebih ke Indonesia case-nya. Seperti hari ini saya ada di Sochi, di salah satu bagian negara Rusia, untuk bertemu Presiden Putin rapat besok lusa dan besok dengan Pak Lavrov, Menteri Luar Negeri. Tapi intinya yang kami bahas adalah sebenarnya bagaimana kebijakan dan pengaruh Pilpres Amerika ini terhadap dunia, bukan saja ekonomi. Di dalam isu pertemuan hari ini misalnya, kami itu membahas tentang isu Timur Tengah, itu dulu. Jadi Timur Tengah ini dianggap sesuatu yang harus segera diselesaikan, ya kan? Nah, untuk menyelesaikan itu kan selalu dianggap bahwa Amerika itu selalu ikut campur banyak terhadap apa yang diinginkan dicapai oleh Israel. Ternyata dari beberapa yang saya temui di dalam ruang rapat kami di Valdai, di antara para akademis dunia hadir, hampir semua ternyata mendukung Trump. Kenapa pertanyaannya? Karena mereka kagum kepada kebijakan seperti saya, kagum kepada kebijakan Trump yang sadar diri gitu, bahwa Amerika itu udah waktunya mengurangi cawe-cawenya ke luar negeri, tetapi betul-betul fokus kepada Amerika Great Again. Bahwa itu kaitannya kepada ekonomi, kebijakan yang akan ditarik oleh Trump untuk proteksi ekonominya sendiri. Saya kira itu adalah sebuah kebijakan yang harus kita appreciate dalam hal kita melihat kepentingan Amerika mengejar kepentingan nasionalnya. Sama seperti kita misalnya proteksi nikel. Itu juga jadi wajar saja kalau Trump kemudian mendahulukan kepentingan negaranya sendiri untuk kedua kalinya ya, kalau nanti dia akan menang ya? Ya betul, dia akan kedaulatan Amerika itu ada di deregulasi ekonomi, itu udah jelas disampaikan oleh Trump. Tetapi kembali kepada melihat ke dalam kondisi dalam aspek security ya, yang saya khawatirkan ini kan kemudian perang akan semakin terus meluas. Dan saya rasa itu juga dikhawatirkan oleh Presiden Prabowo kan, bahwa akan jadi perang dunia ketiga dan lain sebagainya. Nah, menurut saya gitu kan, dengan terpilihnya Trump itu akan mengurangi tense itu, dia akan lebih tenang untuk arah-arah ke dalam konteks ke dunia. Itu kira-kira deh. Sementara kan kalau kenapa saya nggak kepada misalnya Kamala Harris gitu ya, karena dia kan lebih bicara tentang sosial, tanggung jawab lingkungan, yang menurut saya dia akan memainkan peran Amerika kembali ke dunia gitu, akan terus ikut campur ke urusan-urusan di luar Amerika. Sementara menurut saya Amerika hari ini memerlukan sebuah koreksi ke dalam dirinya sendiri. Ini menarik, artinya oke lah, kita tidak perlu bicara mengenai kebijakan ekonomi dalam negeri sendiri yang nampaknya ini menjadi salah satu dari janji-janji kampanyenya Trump. Saya tertarik dengan pembahasan dari Bu Koni tadi barusan, bahwa yang justru dinanti oleh global, oleh dunia ini adalah apa dampaknya kalau Trump menang terhadap kondisi peperangan di Timur Tengah, katakanlah seperti itu. Bu Susi, bagaimana Anda melihat
kemungkinan beda pandangan, beda approach, beda janji juga yang ditawarkan kepada para pemilih. Dari sisi Trump sudah jelas, tapi dari sisi Harris banyak mengatakan bahwa Harris tidak pernah cukup tegas, tidak pernah cukup untuk menggunakan kekuatannya. Apakah ini kemudian dilihat sebagai sesuatu yang akan tetap terjadi kalau Harris menjadi pemenang di Pilpres 2024? Kalau saya melihat Kamala Harris lebih melihat two-state solutions, itu nomor satu. Lalu waktu Netanyahu pergi ke Washington DC, dia dengan tegas menyatakan genosida ini harus stop. Jadi kalau diabadikan kebijakan Biden menjadi kebijakan Harris itu nggak benar karena dia seorang wakil presiden yang tidak punya hak untuk menentukan. Jadi kalau menang akan mempunyai hak, akan menjadi sesuatu yang lebih tegas. Artinya dia tidak punya hak untuk menjadi lebih tegas karena presidennya yang menentukan. Jadi kemarin ini kira-kira 1 hari kemarin ini keluar statement dari State Department yang mengatakan bahwa Amerika akan memberikan sanksi kepada Israel karena kejahatan-kejahatan yang sudah melampaui kemanusiaan. Jadi apakah ini deploy untuk menjelang pemilu lalu dia berubah? Demi Harris begitu? Ya, karena kebanyakan penasihat-penasihat mereka kan orang Yahudi Amerika ya, yang sebetulnya double citizenship, juga warga negara Israel. Seperti Blinken, seperti satu lagi Victoria Nuland yang cukup berpengaruh dalam arah kebijakan Amerika Serikat. Jadi kalau misalnya dibilang Biden begini lalu sama dengan Harris, mungkin Harris mempunyai calon-calon penasihat yang berbeda, yang menulis buku tentang Amerika sudah tidak perlu menjadi dominan lagi. Yang akan diutamakan adalah melanjutkan kepentingan middle class Amerika supaya sejahtera, seperti dilakukan oleh Biden, melakukan politik luar negeri atau kebijakan luar negeri yang nyambung dengan middle class-nya, agar middle class-nya tidak kehilangan level kesejahteraannya. Jadi kalau dibilang Harris kurang tegas, ya dia wakil presiden, dia tidak bisa apa-apa. Memang tidak memiliki porsi. Tapi dia menyatakan kami melindungi Israel, tapi genosida harus stop. Waktu Netanyahu datang ya. Sebelum saya ke Bu Kony lagi mengenai Trump, saya ingin memperjelas sedikit. Artinya kalau dilihat bahwa porsinya seorang Harris sebagai wakil presiden memang tidak memiliki ruang untuk berbuat hal yang jauh lebih jelas, ini tetap cukup menjanjikan. Kalau ia menjadi presiden Amerika Serikat, ia akan memilih jalan yang berbeda. Ia akan menjadi jauh lebih tegas, akan memberikan tekanan yang cukup kepada situasi di Timur Tengah? Dalam artian two-state solutions, dia sudah sebutkan. Sedangkan Donald Trump akan memilih Abrahamic Accord, yang sebetulnya hanya suatu ploy agar negara-negara Arab bersahabat dengan Israel, dengan pertukaran, boleh berdagang, dan boleh juga mendapatkan pengetahuan. Sedangkan two-state solution mengharuskan adanya State of Palestine, sebagian warganya itu terlindungi. Jadi itu masih menjadi suara Kamala Harris. Lalu dengan double whammy yang dilakukan oleh Biden, dia menyatakan kami akan memberi sanksi kepada Israel. Jadi ini menjelang 1 hari menjelang pemilu ya. Jadi dia agak oportunis juga untuk menunjukkan bahwa kami jangan dibenci oleh warga Arab Amerika. Ya, apalagi di beberapa negara bagian nampaknya juga harus merebut suara para pemilih Muslim gitu ya. Itu ya, karena itu masuk swing state ya. Michigan agak sensitif ya. Kalau kita melihat kembali ke Trump, saya ingin ke Bu Kony. Trump kan selalu obvious, selalu jelas mengenai sikapnya. Bahkan ia dianggap sebagai presiden yang paling pro Israel. Ia menyebut dirinya sebagai presiden yang paling pro Israel dalam sejarah Amerika Serikat. Kalau Anda lihat, bagaimana kemudian nanti kita mengartikan kemenangan misalnya ya, kemenangan Trump, sikap dia yang akan menunjukkan kepada dunia bahwa dia akan pro kepada Israel. Sejauh mana ini akan mempengaruhi kebijakannya terhadap kondisi di Israel? Kita sedang nggak bahas Israel secara khusus ya, tapi kalau saya lihat begini, kalau pernah baca buku penting yang menurut saya tentang bagaimana kita mengerti sikap Amerika terhadap Israel dan sikap Israel terhadap Amerika, ada buku yang judulnya adalah Two Nation Under God. Jadi kedua negara ini yakin betul mereka itu dua negara yang ada di bawah di bawah perlindungan Tuhan, dan itu panjang selebar diceritakan bagaimana mereka saling terikat. Ini kalau kita bicara tentang hubungan erat ini nggak cuma bagaimana support Amerika terhadap Israel, tetapi apa hubungan batinnya terjadi antara Amerika dan Israel, dan itu ada di buku tersebut. Nah, kalau saya bukan ngomong kalau sampai, dan menurut saya Trump harus terpilih, ada banyak hal bisa diambil. Pertama, dia mungkin akan menghidupkan kembali Abraham Accord. Abraham Accord itu mau diakui atau tidak, orang suka atau tidak sama Trump ini adalah the doer yang bisa mendudukkan negara-negara yang berantem saat itu, ya kan, yang terlibat di Timur Tengah, untuk paling tidak bisa berbaikan kembali. Ya, kita lihatlah kesuksesan Abraham Accord, bahwa sekarang Abraham Accord jadi mundur kembali gara-gara perang ini, itu lain hal. Tetapi saya yakin betul, the second Abraham Accord or the third Abraham Accord akan datang. Gitu kan? Dan catat ya, di dalam konstitusi Amerika Serikat, dalam undang-undang dia tidak mewajibkan Palestina merdeka, Timur Tengah merdeka, enggak. Tetapi dia bisa menghasilkan Abraham Accord, itu sesuatu yang kita mesti appreciate. Yang kedua, kita mesti lihat dari rekam jejak ketika dia ingin menang dalam konstelasi pemilihan presiden ini. Dia itu sangat mampu mengoptimalisasikan retorika dan komunikasi. Terus menggunakan retorika efektif yang kemudian membangun dukungan publik terhadap Trump. Kita bisa lihat awal Trump mau maju sampai sekarang itu kan perubahannya besar sekali. Dan kemudian itu Trump itu dinilai lebih jelas. Mungkin tadi Bu Susi betul sampaikan, susah untuk membaca Harris jelas atau tidak karena dia posisinya wapres ya. Tetapi saya sekali lagi, karena saya pro Trump, saya sangat mencatat betul apa kelebihan Trump.
Pertama dia fokus pada isu sensitif, ekonomi seperti tadi disampaikan. Kemudian isu keamanan dan hak sipil itu menjadi hak penting buat Trump. Dan yang paling keren, dia itu menggunakan teknologi digital secara efektif. Itu kenapa Elon Musk masuk dalam artian sebagai pendukung Trump utama dan juga sponsor dia utama itu nggak main-main. Karena di situ juga menunjukkan bagaimana Trump itu adalah presiden kekinian. Dia menggunakan media sosial dan platform digital itu berinteraksi langsung dengan pemilih, langsung. Dia nggak mau ada barrier. Kemudian dia menggarap tokoh-tokoh kunci dan dia sukses itu bagaimana dia ingin sebenarnya memperkuat dukungan dan menghilangkan perpecahan dalam partai yang tentu saja ada di partai tersebut. Dan bagaimana juga dia mengantisipasi kritik lawannya. Nah, yang kita mesti lihat tokoh-tokoh siapa sih yang ditarik Trump itu nggak main-main ya. Pertama tadi saya bilang Elon Musk, dia tuh kalau kita kategorikan dia orang industri bisnis. Kemudian ada Buzz Aldrin. Buzz Aldrin itu seorang astronot dan dia mau milih Trump karena dia yakin Trump itu akan punya minat lain MAGA tadi, Make America Great Again, tapi bagaimana, udah deh, sekarang mesti kita pikir itu manusia itu harus tinggal satu lagi di luar angkasa. Bagaimana kemudian kita itu harus berpikir dunia itu udah terlalu sesak dan banyak masalah, kita harus berpikir keluar angkasa, airspace. Dan Buzz Aldrin itu mendukung Trump karena itu. Kemudian Kim Kardashian. Kim bagaimanapun juga dia mungkin kader dengan Ivanka ya, tapi itu kemudian juga membawa pengaruh besar terhadap pemilih-pemilih Trump. Belum juga Jake Paul dia mengeluarkan dukungan video, ya kan, dan juga Dr. Phil, ada Zachary. Jadi menurut saya Trump tuh pintar sekali menggunakan orang-orang yang top untuk kemudian menarik dia. Tapi bukan menggunakan buzzer ya, ini menarik juga dia nggak pakai buzzer. Jadi semacam loyalty begitu ya? Dengan loyalty jelas dan juga kemauan jelas. Kayak tadi saya kagum sama Buzz Aldrin, kan menurut Buzz Aldrin, udah deh Amerika udah nggak usah mikir macam-macam selain MAGA, ya udah luar angkasa. Itu kan lebih clear gitu. Ya, approach-nya ini kemudian dekat sekali sama orang-orang yang kemudian mendukung mereka, jelas. Ini dukungan-dukungannya jelas, kita bisa lihat tipikalnya. Saya balik lagi ke Bu Susi. Kalau begitu modalnya Kamala Harris apa untuk kemudian bisa membuat orang-orang kemudian yakin apa yang jelas terlihat, seperti apa ia kemudian bisa memanfaatkan katakan saja kekuatannya dan menutupi kelemahannya, Bu Susi? Kalau dalam sistem kapitalisme murni, yang miskin lebih banyak dari yang kaya, oke? Yang kaya jumlahnya lebih sedikit dan 80% orang kekurangan atau setengah-setengah sejahtera. Lalu kalau dia bisa mengkomunikasikan sesuatu, kebetulan kali ini karena tindakan Mahkamah Agung, ada satu isu yang mendorong untuk kaum perempuan itu bersatu. Nah, kaum perempuan, kalau misalnya sampai Kamala Harris menang, adalah sesuatu yang sangat menginspirasi bangsa Indonesia. Artinya seorang ibu tetap menjadi seorang yang mewakili sebuah budaya bangsa, dan dia tidak mau ada seorang laki-laki patriarki yang merubah budaya Amerika yang demokratik menjadi budaya Amerika yang otoriter, karena belum pernah dalam sejarah Amerika ada orang yang kurang etiket seperti Donald Trump ya. Jadi itu agak mengagetkan untuk sebagian. Malah ada report dari PBS hari ini yang menyatakan bahwa kebanyakan yang memilih Kamala Harris ada perempuan-perempuan usia 60 ke atas. Artinya dia ibu-ibu yang benar-benar tahu bahwa Amerika perlu diselamatkan. Jadi ini adalah insting perempuan ya, bukan insting Gen Z atau Alpha atau apa. Jadi menurut saya komunikasinya memang gender based tentang kesehatan wanita. Jangan sampai perempuan itu mati karena dilarang ini dan itu di sebuah negara bagian. Lalu itu menjadi pemicu untuk semua bergabung untuk kira-kira menolak Project 2025 yang akan mengurangi hak perempuan, hak orang kekurangan dan sebagainya. Yang itu sudah menjadi dalil ya. Kalau Anda memilih sistem kapitalisme, ada dalil-dalil keadilan yang harus Anda tempuh. Kalau misalnya Anda menyerahkan itu kepada pihak swasta, yang terjadinya adalah gitu, Elon Musk mendukung Donald Trump karena Elon Musk mendapatkan subsidi. Apa yang disebut sebagai corporate welfare, bukan social welfare. Sedangkan Kamala Harris mewakili liberal welfare state, bukan laissez-faire. Apakah ekonominya kemudian akan kembali berpihak kepada mereka saja yang punya uang, pada para pengusaha, atau kemudian akan kembali kepada mereka yang memang membutuhkan ekonomi yang stabil? Itulah dia saudara video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Bagaimana visi dan misi seorang Donald Trump adalah supaya Amerika menjadi negara yang luar biasa. Ya, tentunya ini juga adalah visi dan misi yang pasti dimiliki oleh setiap pemimpin negara. Nah, saudara, kita kenal seorang Donald Trump adalah presiden yang selama ini mendukung, membantu para evangelis kekristenan, mendukung supaya sekolah-sekolah Kristen dibangun, bahkan memberikan Alkitab kepada anak-anak sekolah supaya mereka membaca firman Tuhan, karena beliau tahu bahwa hukum-hukum Tuhan akan mampu mencerdaskan, mengubahkan setiap anak-anak yang kecil hingga kepada anak-anak yang sampai hingga mereka beranjak dewasa. Dan beliau melakukan hal yang mulia dan luar biasa ini. Dan sekarang beliau menang dalam Pilpres tahun 2024. Ini akan mengguncangkan
seluruh dunia, menguntungkan bagi Amerika, bagi Israel, tetapi bagi bangsa-bangsa, negara-negara di daerah Timur Tengah tentunya akan menjadi sesuatu dampak yang akan luar biasa terjadi. Saudara, mungkin hanya ini yang bisa saya bagikan. Kiranya video ini boleh memberikan informasi lengkap bagi kita, dan Tuhan memberkati kita. Shalom.